Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Ganang Seru Mam. Ceritanya saya akan mau menunjukkan hasil dari pengobatan PMK yang dilakukan sama sinten asmane jenengan, Bu? Suparyati. Bu Suparyati. Ceritanya kemarin ini bulan apa ya? Bulan 6 ya, kalau kena ya. Bulan 6 kemarin itu awal-awalnya PMK, beliau sapi satu kandang 4 ekor positif semua. Awal ceritanya itu beliau beli sapi baru ini karena belum begitu paham apa itu PMK, dikiranya dulu masih penyakit yang tidak berbahaya. Terus akhirnya beli sapi, sore datang, ya kita ya. Sore datang terus gang ini do kroso sedanten ya. Nah, jadi ceritanya sore sapi datang atau siang. Terus kemudian gang besoknya selang besoknya tidak ada waktu 24 jam sapi satu kandang ini positif PMK semua. Nah, kemarin itu bahkan sapi yang mana ya karena saya foto. Masalahnya sudah saya hapus foto nih. Kalau nggak ini ya ini kalau nggak salah. Sing pengen tak cangkepnya sing putih, Bu. Sing niki nggih. Oh, ternyata ini berarti. Yang dulu kan saya pas pengobatan ke berapa? Karena ini dulu pengobatannya sampai berulang gitu kan. Ini kemarin sampai tak buka cangkeme mulutnya itu bibir dan lidahnya itu mukusanya sampai sobek semua. Jadi bukan cuma sariawan yang cuma luka enggak. Jadi sobeknya yang ini tuh sampai parah kemarin dan setiap kena goresan dikit agak berdarah. Coba nanti kalau ada foto sisanya, kalau enggak, tapi saya ingat saya udah saya hapus. Dan sekarang alhamdulillah 4 ekor ini sudah sembuh semua. Nah ini kemarin sistem pengobatannya itu dengan cara meningkatkan imunitas, dengan cara dikuatkan tubuhnya selama berapa bulan? Pirang sasi Bu iki sapine mari, Bu? Di sak bulan. Sak bulan lebih napa kirang? Sak bulan lebih sih, Dek. Nah, jadi selama 4 ekor positif PMK ini 4 ekor sapine jenengan butuh pengobatannya selama sebulan lebih ya. Nah, awake kesel mboten? Ora. Mboten nggih. Gentosan nggih rumah nggih. Terus ngoten nggih. Selama 4 bulan itu yang paling cepet yang mana Bu sembuh, Bu? Sing ketok paling cepet. Sing niku le tengah, Mas. Yang ini? Nggih. Ini. Nggih. Terus sanese? Lere niku. Lere niku nggih. Wonten sing meteng mboten? Duh kok nggih, Mas, niku kula kawinake sedanten kalih. Kalih niki nggih. Pirang sasi mbon cara iki cara dadi? 6. Nek nate meler mboten? Bengok niku. Bengok nek mboten meler nggih. Napa meler? Meler. Nggih. Oh nggih menawi mboten kanthil menawi lho ya. Wis wallahu alam. Nah, kemudian beliau ini kemarin merawat sapi PMK ini selama 1,5 bulan. Terus coba kita tanya lagi, paling susah ngrumati pas bagian apa, Bu? Kemarin PMK. Cangkeme nggih. Ngaloki ngaten. Ngaloki nggih. Kalih banyu anget nggih. Nah, ngoten. Niku sampai berapa hari sapine ngantos doyan makan sampai mau doyan makan sendiri? Enten seminggu. Seminggu baru mau makan nggih. Nggih. Makame langsung purun kathah napa kedhik-kedhik? Nggih, kedhik-kedhik riyen. Mamnya berarti ndak langsung banyak, berarti dikit-dikit nggih. Nggih. Nah, selama 1 minggu sebelumnya niku selain dikoloki berarti dulang nggih, Bu nggih. Nggih. Nah, karena coba kita lihat dari samping. Beliau tuh peliharanya banyak, ada kalkun, ada bebek, ada ayam. Jadi kemarin memang saya sarankan karena di daerah Sumber ini beliau adalah pencetus pertama sapi suspek PMK dan bahkan
kalau nggak salah sore atau pagi saya kesini itu ngobatin sapi ini 4 ekor ini. Tetangganya yang sana rumahnya Pak Harno itu main ke sini dan cuma di sini kalau nggak salah seingat saya cuma berdiri di sini. Tak suruh pulang, ternyata beliau udah terlanjur di sini. Itu pun tidak pegang sapinya, tidak langsung bersentuhan dengan sapinya. Terus kemudian beliau pulang sampai rumah, masuk kandang dan memberikan pakan sama sapinya. Di rumah itu ada induk anak 2 ekor. Kemudian selang besoknya sapinya Pak Harun juga positif. Neko saya mboten. Sapine neko. Mohon maras nggih, mohon maras. Nah, jadi setelah saya dari sini selang 2 hari, besoknya sapinya suspek. Selang besoknya beliau telepon sama saya, kemudian saya cek memang suspek PMK juga. Tapi belum sampai sariawan dulu, sudah terjadi hipersaliva atau banyak ngiler. Terus suhu tubuh kemarin sempat saya cek sampai 41 lah, mau 42 lah. Terus dan mulutnya sudah terjadi kelihatan peradangan. Nah, kemudian selama 1,5 bulan kemarin, gampangnya dibuat gampang aja 1,5 bulan lah ya. Itu memang saya kesini 3 kali atau 4 kali pengobatan, karena untuk sistem pengobatan PMK itu tidak bisa langsung sembuh dengan total. Artinya sesuai video yang kemarin saya sebutkan dan saya jelaskan, PMK itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan A, B, C. Nah, gampangnya A itu yang paling ringan, di mana sapi baru demam, hipersaliva, tapi belum sariawan. Yang tingkatan B atau yang tingkatan yang kedua itu sapi itu sudah sariawan, masih demam, nggak doyan makan. Yang tingkatan sudah terakhir itu atau 2B kemarin yang saya sebutkan itu, karena saya bagi 2 kemarin itu, 2B sama-sama sariawan sebenarnya, tapi yang kedua B itu sariawan sudah mulai berkurang, sapi sudah mulai doyan nafsu makannya, sudah mau makan sendiri, tapi pincangnya sudah mulai ekstrim. Nah, kemarin setelah saya teratur pengobatan di kandang beliau sampai 4 kali apa 3 kali ya kemarin, tak tanya lagi kok lali. Wingi riyen kula mriki ping pinten Bu nyuntikne kok? 3 apa 4 kali Bu? 3 nggih. Selama 3 kali, setiap 3 hari sekali tak suruh lakukan pengulangan, karena masa kritis awal itu di fase A dan B atau di mana posisi lagi demam. Karena nanti kalau sudah demamnya itu tidak tertangani, sapi akan gampang ambruk. Nah, kalau sudah gampang ambruk, itu susah sekali untuk kita bisa menolong secara maksimal. Nah, makanya kenapa ketika sapi baru pertama kali kena PMK, itu hal yang perlu dilakukan adalah mengendalikan suhu tubuh atau peradangannya, di mana kita membantu menurunkan. Karena yang namanya sapi demam itu karena baru awal terjadinya peperangan gitu kan. Nah, selama 1,5 bulan itu, dan saya pengobatan itu 3 kali ke sini, setiap 3 hari sekali kalau nggak salah. Itu kemarin pakan tak suruh ngasih full hijauan, terus minum tak suruh kasih full. Karena apa? Karena ketika baru fase pertama, sapi itu tidak doyan makan. Sebaiknya diberikan minuman yang tinggi akan energi atau banyak akan energinya. Karena ketika sapi yang lidahnya dalam keadaan sariawan atau luka, sapi tidak akan semudah ketika sapi tidak terjadi sariawan untuk proses memamah biaknya atau gayemine. Karena sistem memakannya sapi itu tidak posisi langsung makan kayak gini langsung tercerna, enggak, modelnya enggak kayak gitu sistem yang namanya sapi itu, kayak kambing kayak gitu. Karena yang namanya ternak ruminansia itu kan dia artinya ternak yang memamah biak, di mana itu dimakan dulu, disimpan dalam rumennya,
Iya, disimpan dalam rumennya. Kemudian atau rumen apa? Saya agak lupa. Pokoknya disimpan dulu di dalam tampung. Kemudian terus nanti dikeluarkan lagi untuk dimamah biak lagi atau digayemi lagi. Nah, baru setelah itu nanti kalau teksturnya agak mudahan baru dicerna di 4 lambung tersebut. Nah, itu yang membedakan antara ternak ruminansia dan tidak. Nah, dari situ kalau sistem pencernaannya sapi itu kan gini ya. Kalau dimakan hari Senin itu paling hari Selasa baru bisa jadi energi kan gitu. Baru bisa dipanen. Nah, dalam keadaan itu sapi kalau dalam keadaan sakit sehari semalam, dia dalam keadaan stres, penyusutan tubuh itu bisa 2-3 kali lipat daripada ADG per hari. Setahu saya seperti itu. Jadi gini, misal ADG-nya sapi rata-rata itu pertumbuhan berat badannya sapi per hari itu kegampangannya antara 0,5 sampai 1 kilo, itu bisa 2-3 kali lipat dari pertumbuhan itu. Berarti sehari bisa 2-3 kilo penyusutan berat badannya ketika sapi lagi dalam keadaan sakit. Nah, makanya kenapa ketika sapi sakit itu cepat banget kelihatan kurus. Ya karena itu tadi, karena penyusutannya stres, terus dia bekerja lebih ekstra untuk menstabilkan tubuhnya dan lain-lain. Makanya kenapa ketika sapi sakit itu berat badannya itu bisa turun drastis. Nah, karena itu salah satunya. Dan ketika kita tidak perhatian di awal dengan pemberian energi yang cukup, nanti takutnya karena penyusutan atau nutrisi yang tidak stabil, nanti takutnya dia si ternak ini akan gampang dobrok atau tidak mau berdiri. Nah, dan saya tadi ke sini disuruh nge-IB ini, alhamdulillah sudah jalan, berarti bulan 6 ya, 6, 7, 8, 9, 4 bulan ya. 4 bulan ini setelah pasca terserang PMK, alhamdulillah sapi sudah sembuh total. Dan 1,5 bulan pun juga beliau katanya sudah sembuh total. Selang beberapa waktu, alhamdulillah tidak terkena fase kedua atau fase berikutnya. Karena ketika fase kedua artinya gini, sapi sudah terkena PMK, tapi PMK-nya timbul gejala baru lagi. Ini wonten Bu nggih. Jadi nek saged sapine niku sebelum sampai umur 6 bulan. Jadi setelah sakit sampai minimal 6 bulan niku tetep mboten ketang seminggu pisan dijamoni nggih. Karena tingkat umate tinggi masih. Dan virusnya belum benar-benar bersih di dalam tubuh sapi. Nah, nanti kalau sudah 6 bulan, biasanya imunitasnya itu sudah bisa mengendalikan dengan maksimal. Nah, ngoten makane kayak kunir, temulawak, nah kayak madu atau niku kayak kunir, temulawak atau madu kan banyak vitaminnya kayak gitu kan. Nah, itu kerep-kerep diparingi ya. Jadi ben sekiranya sapine awake kuat ngoten. Jadi kalau misal badannya kuat, tidak mudah terserang penyakit. Ngoten nggih? Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, saya tak mau lanjut IB ini dulu. Sampai jumpa. Matur nuwun Bu nggih. Oh, yes.